remember telling you, you play very aggressive. Halo sahabat harus nonton, kali ini kita kembali akan mengulas alur cerita film. Film kita kali ini bertemakan perselingkuhan, karena kebetulan sekarang ini juga sedang viral film yang bercerita tentang perselingkuhan. Judul film ini Match Point, bercerita tentang kehidupan seorang pria susah yang tiba-tiba menjadi kaya setelah dirinya menikah dengan anak orang kaya. Namun seakan tak tahu diri, pria susah ini malah selingkuh dengan cewek yang menjadi tunangan kakak iparnya. Lantas bagaimanakah kisahnya? Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi mari kita putar intronya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pemain tenis hebat yang sedang melamar untuk menjadi seorang pelatih. Laki-laki ini bernama Chris. Beruntungnya, dengan berkat pengalamannya bermain tenis, Chris pun akhirnya diterima di perusahaan tersebut. Namun sayangnya, walaupun Chris adalah seorang pemain tenis yang hebat, tetapi ia tidak seberuntung skillnya, karena ternyata kondisi ekonomi Chris tidaklah begitu baik. Kehidupannya di kota London terus memaksanya untuk menggunakan uang lebih banyak. Sampai pada akhirnya pekerjaan Chris pun dimulai. Di hari pertamanya kerja, ia langsung dipertemukan dengan seorang pria bernama Tom yang ingin dilatih olehnya. Dan setelah selesai berlatih, mereka pun kemudian saling berbincang dan berkenalan satu sama lain. Dari obrolan mereka, kini kita menjadi tahu bahwa ternyata Tom adalah seorang anak orang kaya. Dan karena Tom ini terlihat sangat senang kepada Chris, ia lalu mengajak Chris untuk menonton acara opera. Dan tanpa pikir panjang, Chris pun mengiyakan tawaran tersebut. Disitulah ia diperkenalkan dengan keluarga Tom yang merupakan konglomerat kelas atas. Dan ternyata, setelah acara tersebut selesai, keluarga Tom terlihat sangat senang kepada Chris. Sampai pada akhirnya Chris lalu diajak untuk datang ke rumah keluarga Tom. Lalu singkat cerita, setibanya di rumah Tom, Chris langsung mengajari adik perempuan Tom yang bernama Chloe untuk bermain tenis bersamanya. Dan keberuntungan lagi bagi Chris, karena sifat Chris yang begitu menyenangkan, Chloe lalu mengajak Chris untuk berkencan bersamanya. Scene lalu berpindah ke ruang atas. Di situ Chris yang sedang berjalan tidak sengaja melihat seorang wanita cantik. Dan saking menggodanya wanita tersebut, Chris pun tanpa pikir panjang langsung menghampiri wanita itu, lalu mencoba untuk mengajarinya bermain pingpong. Chris mengatakan bahwa bibir wanita itu sangatlah sensual. Namun sayangnya, tak lama setelah itu Tom tiba-tiba datang. Dan ternyata wanita cantik yang didekati oleh Chris itu adalah merupakan tunangan Tom. Wanita itu bernama Nola. Singkat ceritanya, pada esok hari kita diperlihatkan Chris dan Chloe yang sedang berkencan. Pada kencan pertamanya itu Chloe terlihat sangat bahagia, karena jarang-jarang ia mendapatkan laki-laki sebaik Chris. Dan seperti film barat pada umumnya, kencan mereka ini kemudian ditutup dengan aksi yang menyenangkan. Sekarang kehidupan Chris pun tiba-tiba berubah total menjadi lebih baik. Uangnya banyak berdatangan. Dan tentunya ini semua ia dapat tidak lepas dari bantuan keluarga Tom yang sangat kaya raya itu. Lalu setelah selesai bekerja kita diperlihatkan Chris yang berterima kasih kepada Chloe atas semua bantuannya. Dengan romantisnya mereka pun lalu tidur bersama layaknya suami istri. Papa says he's had. Keesokan harinya, Chris yang baru saja selesai belanja tak sengaja melihat Nola di seberang jalan. Dan ternyata ketika itu Nola sedang ada jadwal untuk audisi film. Dan dengan segala ketertarikannya kepada Nola, tanpa pikir panjang Chris selalu menemani wanita cantik itu. Namun sayang, audisi Nola akhirnya berjalan dengan sangat buruknya. Dan karena kecewa, Nola kemudian meminta Chris untuk menemaninya. Dan pada saat inilah awal perselingkuhan dimulai, di mana ketertarikan Chris semakin meningkat ketika melihat Nola begitu mempesona. Singkat cerita lagi, setelah beberapa hari berlalu, scene lalu memperlihatkan keluarga Tom bersama Chris dan Nola yang sedang berlibur ke rumah terpencilnya. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama layaknya sebuah keluarga. Sampai terjadilah perbincangan antara Nola dan kedua orang tua Tom. Ibu Tom lalu mempertanyakan mengenai Nola yang terus mengalami kegagalan dalam usahanya untuk menjadi seorang artis.
Ibu Tom merasa bahwa Nola seharusnya sadar bahwa akting bukanlah untuk dirinya. Dan tentunya Nola yang merasa bahwa dirinya sangat direndahkan. Ia kesal dan marah. Nola kemudian pergi dari sana. Oh my god. It's huge. We're gonna get lost in here. Sementara di tempat lain, Chris dari ruangan tengah tak sengaja melihat Nola yang sedang pergi sambil hujan-hujanan. Dan karena melihat ada yang tidak beres, Chris pun lalu mencoba untuk mengejar Nola. Dengan baju basah dan suasana hujan yang begitu deras, Chris lalu berkata bahwa ia akan membuat Nola merasa tenang. Ketika itu Nola sebenarnya sudah meminta kepada Chris untuk tidak mengikutinya. Namun karena terlanjur sakit hati atas ucapan ibunya Tom, akhirnya mereka berdua pun sama-sama khilaf. Setelah beberapa minggu, kita kemudian diperlihatkan momen sakral pernikahan antara Chris dan Chloe, di mana Chloe terlihat sangat senang karena impiannya untuk hidup berdua dengan Chris akhirnya terwujud. Dan pada sore harinya, Chris dan Tom terlihat sedang bermain tenis bersama. Namun saat itu Chris merasa ada sesuatu yang salah dengan Tom, karena permainannya yang tadi sangat buruk sekali. Dan ketika ditanya ternyata saat itu Tom sedang galau karena dirinya baru saja putus dengan Nola. Mendengar hal tersebut, Chris pun tentu seakan terkejut sekaligus senang dalam hatinya, karena itu akan menjadi momen yang tepat baginya untuk mendekati Nola. Tidak tanggung-tanggung ide liarnya tersebut akhirnya terbawa sampai malam hari. Ketika itu Chloe meminta Chris untuk menafkahi dirinya supaya segera hamil. Namun Chris yang sedang memikirkan Nola malah tidak fokus. Ia lalu menolak ajakan istrinya. Lalu pada keesokan harinya, setelah pulang kerja Chris lalu berniat untuk menjemput istrinya di sebuah galeri seni. Namun ketika baru tiba, Chris tak sengaja melihat Nola di sana. Dan tanpa pikir panjang, ia pun lantas mengejarnya. Maka bertemulah Chris dan Nola setelah berbulan-bulan berpisah. Chris lalu menanyakan tempat tinggal Nola karena dirinya ingin datang ke sana. Sebenarnya, Nola sempat ragu karena sekarang Chris sudah menikah. Namun dengan sedikit paksaan, Nola pun akhirnya memberikan alamat rumah sekaligus nomor teleponnya. 2794609. Setelah peristiwa itu lalu tiba-tiba saja adegan perselingkuhan pun terjadi. Perselingkuhan inilah yang menyebabkan sikap Chris kepada istrinya ini tiba-tiba berubah. Yang dimana ketika Chloe meminta nafkah batin kepada Chris, suaminya itu masih terus menolak. Sikap Chris kepada istrinya ini berbeda dengan sikapnya kepada selingkuhannya. Terlihat setiap hari Chris begitu bergairah kepada Nola. Memang kurang ajar si Chris ini. Dan pada akhirnya, setelah sekian lama perselingkuhan berlangsung, Nola dan Chris terlihat sedang bertengkar. Ketika itu Nola meminta Chris untuk meninggalkan istrinya jika Chris memang mencintai dirinya. Dan tentu saja, hal tersebut bukanlah keputusan yang mudah untuk dilakukan, karena semua kekayaan Chris ia dapatkan dari jasa keluarga istrinya. Namun di sisi lain, Chris juga tidak ingin kehilangan selingkuhannya. Karena itulah ia menjanjikan bahwa dirinya akan segera menceraikan istrinya. Dan karena janji tersebut, Chris pun kembali diberi jatah oleh si Nola. Beberapa waktu pun berlalu, kita diperlihatkan Chris bersama keluarganya sedang pergi berlibur. Semua orang di sana terlihat senang dan bahagia, namun tidak dengan Chris, karena dirinya terus mendapat telepon dari Nola. Nola meminta Chris agar mereka bisa bertemu secepatnya. Namun tentu saja itu tidak bisa dilakukan karena sekarang Chris masih sedang berlibur dengan istrinya. Dan pada malam harinya, ketika acara makan malam sedang berlangsung, Nola kembali menelpon Chris. Kali ini terdengar Nola yang semakin gelisah dan ternyata Nola kini sedang hamil anaknya Chris. Mendengar hal tersebut tentu Chris sangatlah terkejut. Lalu setelah liburan selesai, maka bertemulah antara Chris dan Nola. Mereka bertengkar dengan hebatnya. Chris mengatakan bahwa bagaimana mungkin ia bisa menghamili Nola, sementara istrinya sendiri belum diapa-apain. Karena itulah Chris selalu meminta Nola untuk menggugurkan kandungannya. Namun Nola menolak karena ia tetap ingin membesarkan anak tersebut bersama Chris. I told you that weekend last month that we needed to be careful and I didn't have protection, but you couldn't wait. Setelah semua kecerobohan dan kesalahan yang ia perbuat, Chris akhirnya sadar bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan yang besar.
Ia kemudian meminta maaf kepada istrinya bahwa ia belum bisa menjadi suami yang sempurna. Mendengar kata suaminya itu, Chloe yang tidak tahu apa-apa tentu memaafkan Chris dengan tulusnya. Singkat cerita, pada esok harinya Chris terlihat kembali menemui Nola. Dan lagi-lagi Nola meminta Chris untuk menceraikan istrinya agar mereka bisa membesarkan bayi tersebut bersama-sama. Lalu karena risih, karena terus mendapat gangguan dari Nola sampai hidupnya tidak tenang, Chris kemudian merencanakan sebuah ide yang gila. Terlihat ia mempersiapkan sebuah senjata dari gudang keluarganya. Namun anehnya, setelah itu Chris malah mengajak Chloe untuk menonton sebuah acara musik kesayangan mereka, tepat nanti malam. Singkat cerita, pada sore harinya, setelah selesai bekerja, Chris langsung bergegas menuju rumah Nola, membawa sebuah tas. Sebelum aksinya dilakukan, Chris menelpon Nola untuk segera pulang ke apartemennya, karena ia telah menceraikan istrinya. Dan ketika tiba di apartemen Nola, Chris langsung masuk ke kamar sebelah. Di sana ada seorang nenek, pemilik apartemen tersebut. Dengan sedikit persiapan, Chris lalu mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak si nenek. Setelah menembak, Chris pun tak lupa untuk mengacak-ngacak semua barang yang ada di sana. Ia juga mengambil beberapa perhiasan si nenek. Setelah melakukan aksinya itu, ia merasa bersalah dan sangat ketakutan. Namun mau tidak mau semua itu harus tetap dilakukan. Dan ketika Nola tiba di apartemennya, Chris yang sudah bersiap pun tanpa pikir panjang langsung menembak Nola tanpa ampun. Nola. Setelah misi berdosa itu dilakukan, Chris lalu pergi untuk menemui istrinya, yang mana mereka sudah berjanji untuk menonton acara musik. Itu semua sudah direncanakan agar dirinya tidak terlihat sebagai seorang pembunuh. Sementara di apartemen tadi, terlihat telah datang puluhan polisi. Semua orang terkejut karena sangat jarang terjadi tindak kriminal di sana. Dan kejadian tersebut pun ditetapkan sebagai aksi perampokan karena banyaknya perhiasan yang hilang dari si nenek. Singkat cerita, pada esok harinya kejadian pembunuhan itu pun langsung dimuat di sebuah koran. Namun Chris dengan aktingnya seakan tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu. Tetapi tidak lama setelah itu, Chris selalu mendapat panggilan untuk datang ke kantor polisi. Di situ Chris ditanya mengenai hubungan kedekatannya dengan Nola. Chris pun mengatakan dengan jujur bahwa ia memang punya hubungan asmara dengan Nola. Namun hal tersebut tidak akan membuatnya menjadi seorang pembunuh. Kehidupan Chris yang sempurna, istrinya yang cantik, jabatan yang tinggi dan hidup kaya raya sangat tidak mungkin menjadikan Chris sebagai tersangka pembunuhan. Dan sayangnya polisi pun percaya atas semua hal tersebut. Pada akhirnya Chris pun dipulangkan ke rumahnya. Ia bebas dari segala tuduhan. Dan pada akhirnya Chris bisa hidup dengan bebas tanpa gangguan dari Nola. Dan film pun berakhir. I got married. Very nice. Family's got nothing but money. Oke teman-teman, itulah ulasan singkat alur cerita film Match Point 2005. Semoga film ini dapat menghibur sahabat semuanya. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By making a pass at me. I don't know what I'm doing with you. You're never gonna leave, Chloe. Maybe I will.